Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman, selamat ketemu lagi dengan Bapak di sini. Kali ini kita akan mempelajari tentang algoritma dan pemrograman. Nah, kalian sebelumnya sudah pernah belajar C kan, bahasa C waktu kelas 10. Nah, sekarang di sini juga kita akan menggunakan bahasa C lagi nih. Dan yang akan kita pelajari kali ini adalah konsep lari serta karakter dan stringnya. Nanti kalian akan belajar tentang larik. Nah, kita larik atau array ini mungkin ada contoh pertanyaan, mengapa contoh dan permasalahan yang diberikan sama ini adalah hal yang dapat diselesaikan oleh manusia secara manual atau dengan kalkulator? Jawabannya adalah karena permasalahan atau problem itu diberikan untuk mendukung proses kalian menguasai kompetensi dalam algoritma dan pemrograman. Pada praktiknya, program digunakan untuk mengolah data, oke, yang bukan besar dan membutuhkan waktu yang sangat lama dan dikerjakan oleh manual oleh manusia. Misalnya kalian perlu menghitung statistika deskriptif seperti rata-rata, nilai minimal, nilai maksimal, standar deviasi dan lain sebagainya. Atau dulu pakai Excel ya. Sekarang pakai Excel. Bukan dulu mau bukan pakai Excel malah. Nah, sekarang kalian mencoba menggunakan coding, menggunakan program C. Nah, misalkan contohnya gini. Walaupun masalahnya sederhana, namun dikarenakan jumlah datanya sangat banyak dan bukan besar, maka waktu pengerjaannya pun menjadi sangat lama. Bahkan ada kemungkinan data berupa tersebut tidak dapat diolah menggunakan spreadsheet. Tahu? Berarti dijelaskan nih, berarti kalau pakai spreadsheet saja dia kadang-kadang bisa jadi nggak bisa. Untuk solusinya, kalian dapat menggunakan program khusus untuk mengolah data tersebut. Itu misalkan contohnya kita buat sendiri. Kita sampai pada pertanyaan bersama, bagaimana cara membuat program yang mampu menyimpan ya dan mengolah data berukuran besar. Nah, mengenal konsep variabel dulu kita kenal, yaitu menyimpan satu buah nilai dengan tipe data tertentu, variabel tunggal. Contohnya permasalahannya akan muncul kalau kita akan mengolah banyak variabel. Contohnya 1 juta data. Wah, apakah kita harus membuat 1 juta variabel? Tidak juga. Untuk mengatasi hal tersebut, bahasa pemrograman memiliki suatu alat untuk menyimpan himpunan data ke dalam suatu nama variabel yang disebut indeks. Salah satunya disebut lari atau array. Contoh di dunia nyata yang merepresentasikan larik seperti locker. Nah, contohnya ini. Ini larik nih. Gambar 2.13. Locker adalah ilustrasi larik dalam pemrograman. Ada locker 21 yang isinya ada banyak, 22 dan 23 hingga 26. Jadi setiap locker juga menyimpan barang yang berbeda. Nah, pada analogi tersebut, nama pada locker adalah indeksnya yang akan kita gunakan untuk mengenali tempat kita menyimpan barang kita tadi. Contohnya, kalau misalkan di absensi atau di kalian kehadiran dari A, dari B, dari C, dari D dan seterusnya, itu juga termasuk seperti locker ini kan. Nah, lanjut lagi. Menggunakan larik pada program mirip dengan membuat variabel tunggal, sama. Perbedaannya adalah kalian perlu memberikan informasi dulu. Ukuran dari lariknya berapa dan kalian mengaksesnya menggunakan indeks. Ada banyak cara mengimplementasikannya, yaitu menggunakan vektor. Vektor ini pustaka bahasa pemrograman C++ yang juga digunakan pada bahasa C. Vektor juga dapat dibuat untuk menampung himpunan data yang ukurannya dinamis. Dinamis itu bisa berubah-ubah ya, bergantung pada jumlah atau ukuran data yang disimpan di dalamnya. Contohnya nih, ada program di bawah ini mengilustrasikan cara mendeklarasikan, inisial ya, menyimpan nilai ke dan mengakses nilai pada suatu vektor. Berbeda dengan buku kelas pada kelas 10, program ini ditulis menggunakan bahasa programan C++. Oleh karena itu kalian perlu menyimpan kode program berekstensi bekas .cpp ya, bukan .c aja, dan mengcompilenya dengan kompilator bahasa C++, misalnya GCC. Tapi kita akan mencoba ini menggunakan Wait3 School aja ya. Tadi ada yang cobain pakai Control Block, anak-anak ada yang gagal. Kita coba pakai Wait3 School.
Nah ya, kita buka dulu battery schoolnya. Kenapa pencet ini? C plus, oke, set. Kita buka ininya. Demonstrasi lari. Ini yang mau kasek nggak bisa nyambung lagi. Try it yourself. Yang ke laptop Oke. saya. Kita kosongkan dulu. Demonstrasi lari satu dimensi. Kita satu dimensi dengan vektor bintang. Kalian bisa cepat. Jadi kalau udah beres, Ada testing dutan sama Peri. Include spasi, buka vektor, tutupnya yang siku using namespace std. Nah kalau kalian pakai itu C aja, itu nggak akan ada using namespace. Void cetak lari integer ukuran koma vektor integer lagi lari kurung tutup kurung kawal buka integer i for dalam kurung i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari ukuran titik koma i plus plus. Oke, lanjut lagi. Printf kutip d n. Oke, lari kotak i tutup kotak lagi tutup kurung titik koma lalu kurung kawal tutup. Lanjut lagi. Kita main, kita sama aja. Kurung kawal buka, kurung tutup, kurung kawal buka. Vektor ente bilangan ente i for i sama dengan 0 i lebih kecil dari 10 i plus plus. Lalu bilangan push back i tutup cetak lari 10 bila spasi bilangan tutup kawal tutup. Nah, apakah akan berhasil? Yes, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di sini kalian juga dapat membuat lari yang merupakan 2 dimensi yang memiliki ukuran berupa baris dan kolom seperti pada metrik di matematika. Nah, pada kasus seperti apa lari 2 dimensi digunakan? Misalnya kalian ingin menghitung jarak antara 2 kotak nih. Nah, ini nanti ada soal selanjutnya nanti ya. Untuk representasikan antara 2 kotak seperti gambar 2.14 nih. Kelihatan gak nih? Oke, kita perbesar dulu aja. Nah, zoom in, zoom out. Kota tujuan, kota pertama, kota kedua, kota ketiga, kota A, kota B, kota C, kota D. Dari A ke B 10 kilo dan seterusnya. A ke D itu berarti 20 kilo, A ke C 15 kilo, C ke D 5 kilo, B ke D 10 kilo, B ke C 8 kilo. Itu konseptualnya. Kalau logikalnya seperti bawah ya, yang ini alamat pada memori komputer. Ini gimana nih bahasanya nih? Representasi fisikal. Mana nih? Oh, ini nih. Kumaha. Kota tujuan kota pertama 0. 0 tuh yang A, kota A 0. Kota B 1, kota C 2, kota D 3. 10, 15, 20. Kenapa ketika 20? 10 A ke 1, 0 ke 1, 10. 0 ke 2,
15, 0 ke 3 itu 20, berarti kota A ke kota D 20. Paham tuh? Oke, lanjut lagi kita ke misalkan nih. Yang ke kota satu nih, kota satu ke mana. Kalau kota satu ya 0 kan. Sekarang kota satu ke kota 2 8. Kota satu ke kota 3 10. Nah, itu maksudnya 8 itu dari kota satu ke kota 2. Nah, lanjut lagi. Yang 3, kalau 3 ke kedua 5. 3 ke 2 5. 3 ke 1 10. 10. 3 ke mana 0 20. Nah, kayak gitu ya bacanya ya, sudah paham tuh kota-kotaan. Nah, gambar tersebut memperlihatkan proses berpikir komputasional kalian, yaitu abstraksi suatu hubungan antara kota di dunia nyata, bentuknya kontekstual dan dibuat dalam bentuk yang lebih sederhana dalam bentuk grafik, menampilkan informasi yang relevan, yaitu hubungan antar kota dan jaraknya. Ini ada soal OSN ya, kalau kalian pernah OSN, tapi kalau nggak OSN ya nggak apa-apa. Setelah itu bentuk tadi diubah ke dalam bentuk yang dapat digunakan dalam menyusun algoritma komputer, yaitu logikalnya. Tadi konseptual yang mana? Ini konseptualnya, ini logikalnya. Kenapa logikalnya kayak gimana? 1 0 0 0 1 0 4 10. Kenapa 1 0 4 10? Kenapa coba yo? 1 0 8 15 kenapa? 1 1 2 kenapa? Kenapa tuh? 1 2 20. 1 1 2 20. Kok jadi Bapak yang bingung? Seperti itulah. Kayak. Kenapa ini 1 0 dia jadi ini. Jadi dia untuk setiap coding nih. Kalau 1 0 0 berarti dia diam di tempat. 1 0 4 berarti dia ke kota B. 1 0 8 berarti dia ke kota C. 1 12 berarti kita ke kota D. 1 16 berarti dia ke kota mana? Ke kota? Nggak tahu saya. Yang mana nih? Yang 10. No. Kalau 120 berarti ini kota B. Kalau diem 120 itu kota B, diem di kota B. 124 berarti kota B ke kota C. Fahim tum. 116 itu dari kota B ke kota A. Oke. Sekarang kota B diem. Kota B kota C 8. Kota B ke kota D 10. Oke, sekarang kota C ke kota A. 132 nih kata Baginda. Paham nggak antum? Kalau nggak ngerti pulang. Oke teh. C ke A itu 15, C ke B itu 8, C ke C. Kan dia C. Oh iya, paham. Jadi di sininya yang pertama, yang satu itu misalkan B ini B ke A dulu, makanya di sini 116 B ke A. B ke B-nya dia yang nomor 2 120. Nah, sekarang yang C juga itu C ke A dulu, C ke B dulu, baru C ke C. Makanya di 140 ini. Itunya nilainya dia C ke C 0-nya. Lalu C ke D. C ke D 5 kilo. Nah, yang D yang 5 kilonya D ke A dulu, D ke A berapa? 20, D ke B 10, D ke C 5, D ke D 0. Apa kita baca yang ini? D ke D itu 0. Begitulah bunyinya. Oke, kalau begitu sudah paham tuh. Oke, dalam bentuk metrik 2 dimensi di balik program yang berjalan di komputer kalian. Program akan menyimpan metrik tersebut di dalam memori komputer yang memiliki bentuk seperti metrik 1 dimensi. Lurus tadi ya. Implementasi larik bisa berbeda-beda di bahasa C atau bahasa lainnya. Yang penting adalah implementasi dari kode program tersebut memenuhi perilaku larik, yaitu adanya himpunan data yang disimpan
data dapat diakses dengan menggunakan suatu indeks. Nah, indeksnya apa tadi? Menggunakan ABCD buat kotanya atau 0, 1, 3, dan di dalam 1, 0, 2, 3 itu ada beberapa jarak 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 8 kilo, dan menyimpannya dalam sebuah vektor 2 dimensi. Setelah itu program akan mendapat menjawab jarak antara dua kota yang ditanyakan. Misalkan nanyanya 104 bakal 10, karena 104 itu dari mana? Dari A ke B. Yang 104 itu maksudnya A dan B nya ini. Kan ngerti nggak? Nggak ngerti? Ya udah, ngatur di Manas. Oke, perhatikan potongan ayat berikut. Potongan kode program berikut. Setelah itu perkuat pemahaman kalian dengan latihan yang diberikan. Oke, kita ada jumlah kota SMA 4 nih. Jumlah kota 4 bukan. Kita buat lagi di mana? Di Studio. Nah, ini sudah pakai sini. Maaf, sorry. Saya buka. Sekarang ke sini. Ini udah jadi, nanti kita buat yang baru. Ini aja kita. Try it yourself again. Oke. Sekarang kita hapus lagi. Pakai langsung aja, nggak usah diketik. Include kode buka studio.hat tutup. Pakai hashtag lagi, include lagi, vektor lagi, lalu define jumlah kota 4, using nama sepace std titik koma, inti main pembukaan tutup konkur awal, vektor lebih besar dari vektor, bukan lebih besar ya, kurang awal tutup maksudnya. Kurang awal, kurang siku tutup, kurang siku buka, int, kurang siku tutup, jarak. Lalu kita int I, lalu koma, j titik koma, lalu int asal, koma, tujuan, koma, titik koma. Lalu for membuka i sama dengan sama dengan 0, i lebih besar dari jumlah kota, tutup titik koma. Ini ada yang terputus, kesini aja. Oke. I plus awal buka again, vektor int vtr for j sama dengan 0, j kurang buka, jumlah kota j plus kurang awal int x secenf kutip persenan, koma, dan x ptr push bacak x, lalu kurung awal jarak push bacak vtr celer kurung tutup awal secenf kutip ini D dan asal dan tujuan, print f, jarak kota dan tiada kota, lagi dan lagi, spasi, asal, tujuan, lalu print f lagi, lalu kutip lagi, persen D, KMN, lalu kutip lagi, mana kutip lagi, spasi, jarak, buka total,
asal, tutup kotak, buka kotak lagi, tujuan, tutup kotak, tutup itu dan tutup ini, tutup. Apa kita mencoba, apakah ada yang berhasil, dan ternyata apakah ada yang gagal. Tidak ada yang terjadi pemirsa, masih loading pemirsa. Program demonstrasi menggunakan larik 2 dimensi. Jadi larik 2 dimensi nih. Oh, ternyata tidak ada terjadi guys. Kenapa tidak terjadi guys? Jumlah kotak 4. Jadi ini berhasil tapi tidak ada hasilnya. Bagaimana nih tidak ada hasilnya? Misalkan ini akan menjawab jarak antara 2. Kenapa tidak ada berhasil ya? Oh, berarti ini berhasil, cuman ada yang harus diubah. Oh, intinya. Define jumlah kotanya di mana nih jumlah kota? Oke, mungkin segitu dulu ya karena nanti akan lupa bahas lagi. Sebenarnya yang penting ini kodenya sudah hafal kalian sama yang ininya bisa dicek hasilnya seperti itu. Nanti kita akan bahas soal ini. Semoga kalian sudah mengerjakannya baru kita bahas, oke? Biar tidak banyak ini panjang-panjang videonya, Bapak akhiri dulu. Nanti kalau ada pertanyaan di kolom komen ya. Selamat istirahat, jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.